Selamat siang, salam sehat selalu untuk kita semua. Ya, dalam perkuliahan online kali ini kita akan membahas tiga bentuk struktur untang lebar. Yang pertama adalah truss, yang kedua adalah space truss, dan yang ketiga adalah space frame. Ya. Apa perbedaan ketiganya? Kita akan bedah ya satu persatu. Yang pertama, truss atau rangka batang ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana batang-batang yang membentuk bentuk tiga batang-batang menjadi segitiga ya. Jadi inti dari space dari truss adalah bentuk segitiga ya. Nah, kita akan lihat di sini fungsinya sebagai hanggar atau tempat untuk bandara ya, untuk garasinya pesawat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa secara definisi truss itu adalah sistem struktur yang tersusun atas batang-batang elemen linier yang dihubungkan dengan membentuk pola segitiga atau kombinasi segitiga-segitiga sehingga menjadi rangka yang stabil. Jadi bentuk dasarnya adalah batang-batang-batang menjadi segitiga. Sistem struktur yang pipih dan kaku tersusun atas batang-batang lurus yang dihubungkan satu sama lain untuk meneruskan gaya luar yang bekerja secara aksial atau vertikal ya. Jadi menurut Bapak Daniel Sodek bahwa yang namanya truss itu adalah elemennya linier, bentuknya segitiga, di mana bentuknya itu pipih dan kaku, ya, tersusun atas batang-batang, di mana meneruskan gaya luar tuh dari mana aja? Dari atas, bebannya apa? Angin, dari gempa, begitu ya, dari kiri kanan, tapi yang penting sampai ke secara vertikal ke bawah, dengan efektif efisien. Nah, jadi ini bentuk seperti hanggar juga dengan bentuk yang berbeda. Tapi prinsip sama, yaitu segitiga. Nah, kalau kita lihat ini juga bentuk-bentuk segitiga yang bisa dikombinasikan, bisa jadi seperti kayak burung, atau bentuknya seperti terenggiling, ya, binatang, sehingga imajinasi arsitek bisa bermain juga. Nah, latar belakangnya, kalau kita lihat bahwa sistem struktur truss adalah suatu hasil dari kemajuan teknologi. Teknologi apa? Jadi ketika revolusi industri, di mana ditemukan mesin uap, ya, biji-biji besi baja itu bisa dilebur, akhirnya bisa dibentuk suatu material bangunan yaitu baja ya. Sehingga struktur truss itu berkembang pesat pada pertengahan abad ke-19 dengan dibangunnya banyak jembatan, hall, ruang pamer, stasiun ya. Sehingga imajinasi arsitek dan insinyur bangunan ya sipil itu menjadi berkembang pesat ya. Aplikasi struktur truss mencapai puncaknya yaitu dengan dibangunnya Menara Eiffel oleh arsiteknya Gustav Eiffel pada tahun 1889 ya. Di mana eh, kalau misalnya anak-anak itu mainan baru, nah arsitek dan engineer ya mempunyai kesempatan untuk bereksperimen dengan material baru ya, sehingga hmm, tentang masalah bentang itu dapat teratasi. Nah, jadi keuntungan dari truss adalah apa? Yang pertama relatif ringan karena kan hanya batang-batang ya. Udah gitu dia kaku. Nah, prinsip utama struktur harus kaku ya. Jadi dia cukup untuk menahan beban sendirinya dan ketika dia digabung juga tetap tidak melendut. Lalu efisien secara ekonomi terutama bila dibandingkan dengan monobim atau baja yang besar ya. Ini kecil-kecil begitu ya. Sehingga ketika untuk diperpanjang, diperlebar tidak menjadi kendala juga. Memiliki potensi estetis atau unik dalam hal mendesain arsitektur ya. Jadi karena kecil-kecil mungkin kalau dalam lukisan itu seperti mozaik ya, kecil-kecil dapat diperbesar jadi skala besar maupun kalaupun kecil-kecil pun dibentuk itu mempunyai nilai keindahan tersendiri ya.
Lalu dapat digunakan untuk bermacam-macam tipe dan bentuk bangunan ya. Jadi tidak menutup fungsi tertentu saja. Pertambahan bentang tidak kaku berpengaruh pada aspek fabrikasi dan transportasi. Ya, jadi dengan bentuk truss seperti ini, meskipun ada di tempat yang di dataran tinggi atau di dataran rendah, itu pengiriman bisa dipecah-pecah-pecah di lokasi baru dirakit. Nah, tapi ada kelemahannya, yaitu dengan banyaknya sambungan, ya pemakaian bahan secara umum memang ekonomis, tapi biaya pengerjaan, biaya tukang, ya ekspertisnya itu memakan waktu, ya, dan sambungan, ya skrup-skrup ataupun baut-baut itu harus dihitung, ya, dan waktu pengerjaannya relatif lama. Nah, jadi tadi ada kata kunci tentang sambungan atau join ya, bahwa sambungannya selain menggunakan mur baut bisa juga dengan las ya. Kalau kita lihat di sini nih, gambar yang kita lihat di sini itu di las ya. Jadi kita lihat bahwa dalam satu titik temu ya, kita bisa melihat di sini ada 1, 2, 3 ya, 3 sambungan. Ini 2, rata-rata 3 itu yang paling maksimal ya. Kenapa? Karena sudut yang paling ideal itu adalah 45 derajat ya. Jadi yang dimungkinkan sebaiknya adalah antara 45 sampai 60 ya. Tapi yang paling baik adalah 45 derajat. Nah, jadi apabila menggunakan baja siku, nih bajanya siku, bentuknya ada baja hollow, kotak ya, dipotongnya seperti ini. Nah, lalu ada baja bulat. Nah, bulat ketika silinder ya, silinder ketemu silinder diperlukan konektor ya. Konektor itu sambungannya berupa ini baja plat ya untuk sebagai konektornya. Nah, ini yang baja berbentuk I ya, jadi memungkinkan juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, dan 4 jenis baja yang bisa digunakan untuk membuat jenis sambungan dalam struktur truss ya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah ini sudut ya, sudut yang ideal adalah 45 derajat, sehingga antara satu batang dengan batang itu masih ada ruang untuk dia bisa bersifat struktural. Ya. Karena kalau terlalu banyak, misalnya satu tumpu itu ada 4 saja ya, itu sudutnya sudah berebut ruang untuk strukturalnya. Nah, di sini kita lihat plat, baja plat, besi plat untuk menjadi memberikan ruang dalam hal strukturalnya. Nah, jadi kalau kita lihat, tadi prinsip dasar adalah bentuk segitiga ya. Jadi bentuk umum rangka untuk segitiga kita arsitek bisa berkreasi ya segitiga dari segitiga menjadi bentuk segitiga besar, atau kita bisa jadi bentuk seperti sebuah setengah lingkaran atau sebuah persegi panjang ya yang seperti lihat sini, atau segitiga menjadi trapesium ya terbalik ya. Sehingga kalau kita lihat kalau bentuk segi 4 murni tanpa ada yang bawah ini ya ditahan, itu konfigurasi tidak stabil. Tapi kalau segitiga itu stabil, dia mengunci setiap ujung-ujungnya. Sehingga kalau kita lihat bahwa di atas mendapatkan kompresi ya, sifat di atas itu adalah tekan, sedangkan yang bawah adalah tarik tension ya. Jadi prinsip dasarnya bahwa kalau tekan itu memendek, kalau ada tarikan itu melebar ya prinsipnya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, atas itu akan merasa lebih kecil sehingga yang bawah lebih menarik ya. Jadi hanya gaya tarik atau tekan yang timbul di dalam batang pada rangka batang yang setiap batangnya dihubungkan secara sendi apabila beban-beban hanya bekerja pada titik-titik hubungnya ya, sehingga kata kuncinya adalah hubungannya adalah sendi ya. Setiap ujung-ujung itu dia masih ada bergerak sedikit tetapi tetap stabil. Nah, jadi bentuk dasar truss kalau kita lihat tadi kan segitiga, Pak. Ya, betul, bentuk segitiga. Nah, tetapi kalau bentuk
setelah menjadi bentuk trusnya, nah kita lihat ada 3 ya. Yang pertama adalah parallel chord truss, yaitu truss segi 4 ya. Jadi bentuk segitiga yang digabung menjadi persegi panjang truss. Nah, yang kedua adalah pitch truss ya. Jadi truss miring atau segitiga. Nah, tadi truss segitiga yang menjadi segitiga besar kuncinya. Tapi ada lagi adalah Vierendel truss, yaitu truss Vierendel atau rigid frame ya. Jadi prinsip dasarnya adalah mirip seperti bentuk truss segi 4 panjang, persegi panjang, tetapi dengan ujung-ujungnya saja berpindah. Kalau yang seperti ini adalah diagonal. Nah, kalau yang ini hanya ujung-ujungnya, tapi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi dikunci ujung-ujungnya. Sehingga kalau dalam pemanfaatan dalam hal bangunan, tengahnya itu bisa kita pakai. Ya. Kalau yang seperti ini, ada bentuk diagonal itu bisa menjadi penghalang desain, bisa juga jadi nilai keindahan tergantung arsiteknya. Jadi secara umum 3 ya, parallel chord truss, pitch truss, dan Vierendel truss. Nah umumnya kalau yang Vierendel truss ini idealnya materialnya adalah dari beton ya, jadi beton yang dibentuk Vierendel ya, sehingga ruang yang tengah itu bisa maksimal ya. Kalau yang 1 dan 2 bisa baja, bisa bambu, bisa kayu, umumnya seperti itu. Nah, varian truss ya tadi ya. Oke, parallel chord Warren, parallel chord Pratt, parallel chord Howe ya seperti itu. Jadi bentuk segitiganya itu Pak, ini apakah harus seperti ini? Sebetulnya lebih kepada desain arsiteknya ya. Jadi dalam hal komposisi desain itu kan yang ideal itu kan simetris ya. Jadi kalau ini menghadap kiri, yang sebelahnya menghadap kanan. Tetapi kalau semuanya mau kiri semua juga is okay. Ya, jadi kata kuncinya adalah apa? Sudutnya 45 derajat idealnya ya. Lalu kalau yang seperti ini Pak, misalnya 60 derajat is okay. 45 sampai 60. Lalu yang paling penting adalah bentuknya segitiga. Lalu kita lihat perbandingan antara panjang dan tinggi ya. Jadi kata kuncinya ya, panjang itu adalah bentangannya L dan yang tinggi itu H ya. Jadi yang ideal itu berarti kalau gitu panjang sama lebar sama, panjang sama tinggi ya. Ya bisa dikatakan ya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini A, nah, misalnya berapa Pak? Nah ini misalnya 3 meter, maka atasnya juga 3 meter, misalnya seperti itu ya, 3 jadi 1 lantai begitu kan. Ya bisa juga dipakai untuk sebuah dimensi untuk bentang lebar itu bisa juga untuk bangunan lebar tentunya. Nah untuk bagian tengahnya maksudnya. Jadi idealnya adalah kalau ini A, ini juga A. Gitu. Lalu kalau kita lihat di sini bentuknya bisa jadi segitiga seperti sebuah tenda. Kita lihat bentuk setengah lingkaran ya atau bentuk segitiga yang diurutkan secara memanjang. Nah, ini kalau kita lihat adalah perkembangannya. Nanti gambar ini juga akan saya share di IDE untuk memudahkan kombinasi bentuk-bentuk truss yang bisa dilahirkan ya. Jadi kita lihat, kalau kita lihat dari sini, ya yang paling simpel itu bentuk segitiga biasa, begitu kan? Segitiga yang biasa, lalu misalnya untuk yang segi 4. Nah, lihat persegi 4 itu bisa kombinasi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kalau bentuknya Pak, ingin yang bentuknya dari bentuk segitiga. Nah, ini umumnya jadi seperti untuk antena tegangan listrik tinggi ya, tegangan tinggi. Nah, jadi bentuknya ada vertikalnya, bentuk segitiga seperti ini, atau kita lihat bentuk segi 4 tetapi pakai kaki. Pak, saya pakai kaki. Bisa? Bisa. Nah, ini jadi ada seperti jembatan ya, ada kaki tumpuannya. Lalu kalaupun mau diangkat lebih tinggi bisa, bisa ya. Nah, lalu kalau kita lihat, nah yang ini bentuk kotak, ini segitiga, trapesium, ini bentuk mansard, setengah lingkaran. Nah, ini juga turunannya jadi apa, Pak? Jadi ini tadi si kakinya tumpuan itu diperpanjang gitu. Jadi ini punya
kakinya dulu ya. Nah, bentuk kakinya yang bisa dikombinasi. Segitiga. Nah, segitiga juga ini diangkat gitu ya. Jadi bentuknya mempunyai ruang bawahnya ya, jadi punya ruang dalamnya. Nah, ini bentuk bentang lebar yang berfungsi seperti sebuah atap ya, karena ada punya kaki. Jadi terlihat ya kalau ini kakinya berupa tumpuannya. Ya, jadi kalau kita lihat ini turunannya bisa sampai bawah, yang bentuk eh, mansard yang sebelah kanan ini juga mempunyai kaki seperti ini atau setengah lingkaran seperti ini kombinasinya ya. Jadi bentuk dasarnya lalu untuk mendapatkan kekakuan dibuat seperti vas ya. Selanjutnya Pak, nah, oke, nah kita lihat di sini dari bentuk segitiga yang dengan tumpuan juga, hanya ini bentuknya tidak terlalu simetris ya. Jadi bentuknya lebih dinamis ya. Ya, jadi bisa kita kreasikan. Lalu kalau kita lihat ini lebih makin kompleks ya. Jadi tadi bentuk sederhana segitiga makin digabung-gabung akhirnya menjadi lebih kompleks ya. Nah, jadi ini contoh perkembangannya. Nah, ini kreativitas arsitek lah yang berpengaruh ya. Dan tentu satu lagi biaya. Nah, karena kalau kita makin banyak sambungan tadi kan waktu lebih lama, lalu batang-batang yang dipakai juga lebih banyak. Tapi satu sisi nilai keindahannya mungkin bisa meningkat. Nah, jadi kalau kita lihat material yang umum dipakai apa, Pak? Nah, jadi adalah baja ya. Jadi yang menarik di sini ya dari yang sudah dibahas ada panjang atau bentangannya dan tinggi ya. Jadi kata kuncinya adalah bentangan dan tinggi. Di sini kita lihat yang paling sederhana apa? Dek, Pak. Nah, yaitu adalah untuk mencapai tingginya apa? Ini bentangan kurang lebih 1/30-nya sampai 1/50 ya. Dek itu dipakai untuk apa? Misalnya untuk eh, kanopi juga itu sederhana ya, bebannya ringan. Nah, tapi ketika makin lebar nih, sayap lebar ya, ini bentangannya 1/18 sampai 1/28. Nah, ini jarak yang dipakai. Kalau tadi hanya 15 Pak, ini 15 ya. Oke, 15 meter. Nah, kalau sayap lebar Pak, ini bisa sampai ke 45 meter. Oke. Lalu girder plat nih naik lagi nih 60. Join web terbuka nambah lagi nih 90. Ya, lalu rangka batang fling ini nyampe 8 kurang lebih 80 kurang ya, berarti 75 ya. Rangka batang hoe ini 75 juga, rangka batang bowstring sampai ke 120 ya. Nah, yang menarik adalah makin ke bawah itu di sini nih ya yang paling ini ada kubah berip ya. Nah, ini bisa lebih dari 50 nih ya, lebih ya. Sehingga kalau kita perhatikan semakin kompleks ya rangka itu, maka jangkauannya bisa semakin besar. Nah, selanjutnya kita lihat bandingkan dengan kayu ya. Nah, ini kita lihat bentuk-bentuk kayu di sini ya sama juga nih. Kalau tadi, wah Pak ini juga berarti bisa 15 Pak. Iya betul, karena bentang lebar kan minimal 15 meter lah ya yang kita anggap sebagai bentang besar gitu. Tapi kalau kita lihat, nah ini kayu pun kalau digabung-gabung nih lihat bisa sampai 180 nih ya. Tapi kalau tadi kita lihat si baja ya 180 tuh masih kurang lebih 3/4-nya ya. Jadi bisa dibilang kalau untuk kekuatan material baja bentang lebar banget itu baja lebih baik daripada kayu ya. Karena kayu ada kelemahannya apa? Muai susutnya ya. Oke, dan bisa ada rayap sehingga butuh maintenance yang lebih baik. Tetapi baja juga kalaupun kena api ya sampai titik tertentu ya api dan kayu pun terbakar ya. Nah, beton itu kuat terhadap api, tetapi berat. Sehingga semua itu ada plus minusnya. Nah, jadi untuk patokan awal, nah karena ini kan SKBBL online ya, jadi yang perlu kita lihat adalah minimal ada kata
kunci untuk struktur ya, yaitu perbandingan antara tinggi ya H dengan bentang atau lebarnya ya. Yaitu truss yang memikul beban relatif ringan, yang ringan-ringan ya, berjarak dekat ya, contohnya rangka batang atap. Ingat ya, hanya 1/20 bentang ya, jadi hanya 1/20. Kalau truss yang memikul beban truss lain ya, makin berat nih ya, bentuk struktur kolektor sekunder atau balok induk 1/10. Nah, 1/10. Jadi kalau dari 1/20, ini sekarang 1/10-nya. Nah, kalau truss yang memikul beban yang berat menjadi struktur kolektor primer yang lebih berat lagi, lebih kompleks lagi ya. Contohnya truss yang menanggung beban kolom bangunan 1/4 sampai 1/5 bentang ya. Jadi itu kata kuncinya ya. Oke, nah ini contoh bentuk-bentuk truss, kreasi bentuk yang pertama nih, post trusses. Nah, post trusses kita lihat di sini dia punya tumpuannya kaki-kaki yang lurus ya. Nih lihat kakinya lurus, lurus ya. Kakinya lurus. Nah, ini bentuk post trusses. Nah, kalau yang kedua, trusses frames ya. Jadi kalau kita lihat sampai ke bagian tanah itu juga masih membentuk truss juga tuh. Ada segitiganya ya, lihat ya. Jadi kalau bentuknya nggak lurus Pak, ada kontur. Kontur itu adalah kemiringan tanahnya ya, ada perbedaan elevasi tanah. Nah, jadi kalau kita lihat, ini ada bentuk segitiganya, ini ada bentuk segitiga, ini untuk segitiga, 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 dan segitiga. Nah, kalau satu lagi adalah truss cantilever. Cantilever itu apa? Menggantung ya. Jadi ada sebuah yang menempel ke dindingnya ya. Jadi misalnya di sebelah itu ada tebing. Nah, ini ditarik ya. Bisa menggunakan kabel ini, trussnya ya di kabel ataupun pakai batang juga gitu ya. Jadi ini lebih berfungsi ada tarikannya yang ditarik, ditempelkan ke dinding tebing ya, seperti itu ya. Walaupun ini juga bisa ditariknya ke tanah Pak ya, jadi sebagai sebuah angker atau jangkar. Nah ini kombinasinya, ya jadi bisa dilihat, wah bentuknya jadi segitiga Pak, ya kumpulan segitiga, kumpulan tadi ya kotak, ya persegi panjang, lalu bisa menuju yang bentuknya lebih ke futuristik, ya macam-macam bisa berkreasi. Nah, hanya yang perlu dipikirkan di sini adalah ketika kita asik mendesain adalah perlu dipikirkan bagaimana merawat ya, maintenance-nya ya. Kalau kita misalnya tinggal di Indonesia, itu ada resiko debu ya. So kalau hujan ada tali-tali air hujan itu kan harus dibersihkan. Oke. Bisa diatasi dengan pembersihan secara manual oleh manusia atau misalnya kita menggunakan ada sistem robot ya. Misalnya materialnya itu free maintenance ya, bisa membersihkan diri sendiri. Ada keran air yang bisa berjalan, ada sabunnya, lalu dengan teknologi tinggi, si debu itu tidak mudah menempel di kaca ataupun di catnya ya, sehingga selalu bersih, bisa dibilang per tahunnya selalu bersih. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ini contoh pemanfaatannya ya. Jadi karena truss itu tadi kan bentuknya hanya batang-batang, sehingga umumnya tuh jarak-jaraknya tuh relatif lebih rapat ya. Sehingga tidak memberikan celah kepada faktor luar ya, angin untuk cracking. Karena sekali sudah ada misalnya ya sebuah atapnya sudah ada kerusakan itu akan ada efek domino ya, merambat. Nah, seperti ini untuk tempat olahraga ya bentuknya. Jadi bentuk struktur truss itu juga bisa kita manfaatkan sebagai keindahan pertama, lalu untuk meletakkan lampu nih kalau kita lihat ya, untuk menjadi dudukan lampu pasti di situ juga kabel-kabel juga ditempatkan di rangka-rangkanya. Oke. Nah, ini cara pemasangannya. Ya, jadi kalau kita lihat dari foto ini, ya, jadi kiri dan kanan diangkat, ketemu di tengah. Dan lihat di tengah itu ada orang yang akan memandu untuk menyambungkan. Ketika sudah disambungkan, maka kerennya bisa dilepas. Ini yang pertama truss ya. Jadi truss yang pertama adalah rangka batang
yang bisa dikatakan bersifat dua dimensi ya. Nah, selanjutnya punya saudara nih trust. Trust itu yang lebih kompleksnya lagi menjadi space trust ya. Jadi rangka batangnya tiga dimensi. Kalau tadi trust adalah rangka batang, yaitu ya dua dimensi. Jadi kalau ini seperti trust sama trust digabung ya, jadi bentuknya tetap segitiga ya, segitiga beruang ya. Nah, jadi punya ruang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, jadi kita lihat udah di definisi ya. Jadi space truss adalah sistem struktur yang menggunakan rangka batang tiga dimensi, di mana batang yang digunakan terbuat dari material yang kuat dan ringan. Ya, jadi bisa juga dari aluminium, bisa dari baja, bisa dari kayu, ya. Bambu bisa, bambu jadi batang tiga dimensi bisa juga. Space truss biasanya digunakan dalam struktur yang memiliki bentang panjang tanpa penyangga. Sistem ini memiliki kekuatan dari penyatuan kekakuan rangka triangular. Beban-beban yang ada akan ditransformasikan ke dalam gaya tekan dan tarik ya. Menurut Bapak Cahyono 2005 ya. Jadi dia seperti truss, hanya bentuk yang membutuhkan lebih lebar bentangannya, lebih kaku. Nah, jadi konsep space truss adalah three-dimensional trusses ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama nih, yang atas ini truss biasa Pak. Nah, dia lebih kuat hanya menahan beban secara satu arah saja, begitu ya. Di mana dia menahan beban secara vertikal. Tetapi, kalau yang contoh yang ke bawah dua ini adalah kalau ada beban kiri kanan nih, ada angin, dari pinggir misalnya ada gempa ya. Untuk menghadap gempa lebih kuat yang tentu lebih kaku ya. Jadi bentuknya boleh segitiga ke bawah atau segitiga ke atas, itu selama dia jadi segitiga yang lebih kompleks, itu kuat menahan beban. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kestabilan pada struktur berpola batang segitiga ya. Kalau tadi ini dia hanya kuat untuk vertikal. Kalau kena angin lama-kelamaan itu menjadi teguling ya. Jadi bentuknya menjadi roboh. Bentuk dasar planar truss atau rangka batang bidang bentuk segitiga sederhana. Ya, jadi sebetulnya bentuknya masih sederhana, hanya lebih punya ruang ya. Bentuk dasar space truss adalah tetrahedron ya. Jadi menurut Bapak Daniel Sodek ya, bahwa secara umum segitiga yang digabung mempunyai kekuatan dari ruang ya, meruang. Jadi kalau bentuk dua dimensi kan hanya sudutnya apa aja? X sama Y. Nah, kalau ini ada X, Y, Z. Oke, pengertian space truss menurut Bapak Wolfgang Schuller bahwa linear spatial beam atau balok linear yang meruang terbentuk dari lipatan dua buah planar truss yang diikat atau disatukan pada bagian dasarnya sehingga dapat melawan gaya-gaya dari segala arah termasuk gaya torsi. Jadi kalau kita lihat yang ini, berarti apa nih? Yang ini adalah truss, Pak. Oke, lalu dia kan nggak kuat tuh, tadi kata Pak Enrico, dia nggak kuat menahan beban dari sampingnya, bisa terguling. Nah, sehingga dia ditambah bentuknya. Jadi segitiga seperti yang di yang D ini nih. Nah, tapi kan misalnya gini, Pak, saya trusnya digabung seperti ini, two way, ya two way. Jadi kalau satu arah two way, ya betul. Nah, tetapi memang bentuk trust yang digabung seperti ini sebetulnya sudah menjadi space trust sebetulnya ya. Jadi bentuknya udah tidak gabungan, tetapi masih bentuknya masih sederhana ya, masih. Lalu kalau yang seperti ini, bentuk space truss-nya juga digabung lagi, bisa ya. Jadi langkahnya adalah A, B, D, E. Gambar ini ya. Dia makin kompleks, makin bisa lebih besar bentangan. Nah, space frame lebih efisien dibandingkan beberapa rangka batang yang membentuk sistem two way atau dua arah ya. Kenapa? Nah, jadi kalau kita lihat bentuk dasarnya aja sudah cukup kaku ya. Jadi kalau kita lihat A dan D ya, A itu tadi rawan. Oh, tapi Pak, saya mau digabung nih. Digabung bisa. Tapi kan kalau ada gaya gempa kan kita nggak tahu ya, bisa shaking itu bisa segala arah. Maka kalau gitu saya mau jadi yang C dong Pak, bisa. Betul, C. Nah ini C. Jadi dia menahan gaya dari
kiri, kanan, nah diagonal, ya betul. Tetapi, nah kalau udah sampai bentuknya C seperti ini, alangkah baiknya langsung mending yang F saja, begitu. Sehingga masalahnya begini, ketika terjadi satu gempa, sekali nggak apa-apa. Karena gempa kedua, nah bentuk C ini dikhawatirkan mengalami perubahan bentuknya ya, sehingga sekali mungkin kuat, tapi kalau berkali-kali itu agak resiko. Makanya kalau kita lihat F lebih disarankan ya, untuk di daerah-daerah yang memang lebih banyak beban-bebannya begitu. Oke. Nah, jadi kalau tadi ada kata kunci atau patokan angkanya, nah kalau patokan awal tinggi H space trust ya, trust yang memikul beban relatif ringan dan jarak dekat, contohnya rangka batang atap sama juga 1/20. Nah, ini juga sama 1/10, dan trust yang memikul beban berat 1/4 sampai 1/5. Sehingga kesimpulannya bahwa ya trust sama space trust itu secara umum sama, hanya membedakan adalah kalaupun dengan rumus sama, bentangan yang dihasilkan itu tentu lebih luas daripada trust ya. Space trust lebih menang daripada trust. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingannya ya, bentang truss pada umumnya parallel chord join web terbuka ya, bisa jadi 9 sampai 27 meter. Untuk kayu, baja juga bisa dong, bisa 9 sampai 27 meter. Bentang minimum dan maksimum untuk efisiensi struktur truss 9 sampai 30 meter. Kalau baja 3 sampai 36 meter. Nah, kalau bentang space truss pada umumnya, nah baja yang menang, yaitu 15 sampai 45 meter. Kalau bentang minimum dan maksimum untuk efisiensi struktur space truss 22 meter sampai tak hingga ya. Jadi space truss itu baja itu sebetulnya selama tadi pengerjaannya rapih, lalu tadi sudut tetap kita jaga 45 derajatan, sehingga dia bisa mencapai bentangan yang maksimal. Nah, jadi penting tentang sambungan join seperti tadi ya, kita lihat jadi bisa pakai baja silinder, hollow, ataupun kita melakukan ada konektor ya dengan plat baja, itu juga dimungkinkan. Jadi ini contoh pengerjaannya ya, sambungannya ya, bahwa kalau misalnya kolomnya berupa beton bisa disambung dengan atasnya baja. Nah, ini contoh pengerjaan atau hasil jadinya ya, di mana kalau kita lihat ini bentuknya untuk atap, penahan panas, penahan hujan. Nah, ini contoh penerapannya bisa jadi bagian yang indah secara interior. Oke, yang ketiga, yaitu space frame ya, di mana ini adalah sebetulnya bentuk truss secara ruang 3 dimensi. Gitu. Ya, jadi pengertian space frame adalah sistem struktur rangka ruang atau rangka batang ruang, di mana sistem strukturnya terdiri dari elemen-elemen pendek dan kaku, berpola segitiga secara 3 dimensi dan membentuk struktur permukaan bidang kaku yang besar dengan ketebalan yang relatif tipis. Ya, menurut Bapak Daniel Sodek. Dan menurut Tayelin adalah space truss yang membentang dua arah dengan tinggi struktur yang sama dan setiap batang atau member bagian atas dihubungkan dengan member bagian bawah secara diagonal. Nah, jadi kalau kita lihat seperti yang tadi ya, ini kan truss biasa lalu digabung menjadi lebih meruang, tapi lalu ditambah lagi yang C, jadi ada diagonalnya ya, menjadi D. Nah, D ini udah menjadi space truss. Nah, ini space truss-nya tambah gabung lagi, ini menjadi sebuah gabungan yang bisa dikatakan setelah two-way action ini ya menjadi space frame. Ya, ini sudah jadi space frame. Jadi kita lihat nih perkembangannya dari two-way, makin rapat, makin ramat, nah, akhirnya menjadi sebuah ruang. Jadi kesimpulan akhirnya inilah bentuk paling rigid ya, yang dihasilkan dari truss, dari segitiga.
Jadi prinsip strukturnya adalah sesuai untuk memikul beban yang merata ya. Jadi kalau bebannya hujan, misal salju, itu masih oke. Tetapi kalau untuk beban terpusat itu tidak disarankan ya, karena dia itu bentuknya bersama-sama ya, sehingga karena bentuknya itu relatif permukaan ya, sehingga kalau kena beban terpusat itu bisa menimbulkan cracking, titik awal dari permasalahannya di situ dan menyebar. Identik dengan struktur plat. Momen eksternal plat itu ya bidang datar ya, permukaan ya. Seperti ini permukaan. Lalu momen eksternal, momen struktural plat, sehingga perilakunya perilaku plat ya. Sehingga kalau mendapatkan perlakuan paling disarankan adalah tadi bebannya beban merata ya, jangan sampai ada beban satu sisi yang terlalu berat dalam waktu lama ya. Tapi kalau aja kena sedikit, Pak, gimana Pak? Sedikit masih oke ya. Tapi kalau beban lama dan terus menerus ya, lama dan terus menerus di satu titik aja, mana bisa melemahkan. Gitu. Oke. Nah, jadi bisa secara ini bentuknya plat ya, ini grid, kotak-kotak grid ini, lalu ini secara ruang, nah ini space frame ya. Nah ini contoh kalau ada beban ya, jadi kalau ada beban utama di tengah terus, nah ini kasihan. Gitu. Karena apalagi di tengah nggak ada strukturnya. Oke, nah jadi secara bentuk dasar ya, prinsip struktur. Nah jadi bentuk-bentuknya ada kubis, triagonal prism, octahedron ya, ada torso bentuknya seperti ini, ada tetrahedron seperti ini, anti-sphenoid, half cube seperti ini, half cube juga yang seperti ini. Jadi ini bentuk basic polyhedra yang membentuk sebuah prinsip space frame. Nah, ini jadi kalau kita lihat dari atas ya, kalau kita lihat dari atas, nah bentuknya itu bisa seperti ini, waffle-waffle seperti ini, sistem plat datar, sistem flat datar, nah jadi bisa ditumpuk di atasnya, atau sistem balok dan slab dua arah. Seperti ini. Jadi memang untuk mendesain awal bentuk space frame lebih bagus kita lihat dulu secara permukaan mana yang perlu ditutupi. Ya. Nah, ini contoh tiga dimensinya ya. Jadi bentuk bentuk kalau kita bagi secara kecil ya, Mas, bentuk ruangnya itu bisa bentuknya kotak seperti ini ya, kubus lah ya. Bisa sebentuk cone yang terbalik atau cone yang bentuk limas ya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau patokan awalnya ya dalam space frame, ketinggian struktur space frame relatif kecil. Nah, jadi space frame bentang sedang itu dengan L atau bentangnya 36 sampai 45, tinggi strukturnya adalah 1/12 sampai 1/25 bentang. Kalau space frame bentangan yang besar 46 sampai 90 meter, strukturnya 1/15 L ya. Jadi minimalnya 1/15. Oke. Nah, jadi kalau tadi join-nya, tadi kita sudah lihat join-join untuk truss maupun space truss ya, ada yang dielas ya tadi. Nah kalau untuk space frame itu kita menggunakan join khusus. Nah ini mahal ya. Jadi ini adalah Mero system, jadi ball join ya, di mana semuanya itu berpusat ya, titik hubung ya. Jadi kalau tadi kan idealnya hanya 3 Pak. Oke, nah kalau ini kita lihat bisa ada berapa nih. Jadi bentukan ini umumnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dia mau bisa menampung bisa lebih nggak Pak? Bisa, bisa, bisa. Jadi satu bola itu sebetulnya dia bisa ini ya, satu sisi yang ini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia bisa 8 ya. Jadi untuk gabungan. Nah, tapi karena ini kan teknologi tinggi dan mahal ya. Kalau pengerjaan tuh perlu dihitung secara cermat jumlah-jumlah si ball joinnya. Nah ini dia bisa banyak nih. Hubung seperti ini, sistem Mero. Lalu ada space deck system, space deck. Ada octaplate seperti ini. Ada unistrut system ya seperti ini, distrut semuanya.
Nah, hanya memang yang perlu dikendalikan adalah tadi dari segi biaya, pengerjaan butuh waktu, dan tadi membersihkannya. Karena ini kan setiap rangka ruangnya itu kan harus dibersihkan secara berkala supaya tidak mengurangi nilai estetika interiornya. Nah, ini contohnya. Ya, sehingga pada siang hari matahari bisa masuk, malam hari lampu-lampu sorot itu menjadi nilai keindahan tersendiri. Nah, ini contohnya pemakaiannya. Oke, jadi untuk video ini kita belajar 3 truss ya dan turunannya ya. Jadi yang pertama tadi truss, batang 2 dimensi. Lalu yang kedua space truss, batang 3 dimensi. Dan yang paling tinggi tingkatannya adalah space frame ya, di mana dia menjadi sangat ruang, tapi dia cocok untuk bentangan yang bisa menahan beban secara merata. Oke, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bentuk arc, fold, dome, dan shell ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.